Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Novita, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Budaya membuat saya jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Novita, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya bareng Kak Dinda nih, salah satu milenial yang ada di Kota Langsa, salah satu milenial yang membangun negeri di bidang kebudayaan. Say hi dulu, Kak. Hai, seperti yang saya jelaskan, namaku Dinda, nama lengkapnya Cudnya Dinda Puspita. Aku asli Busong, seperti yang dibilang sama Sally, Salah 7. Aku lahir di sana sampai dengan SMP. Lalu SMA-nya aku di SMK Negeri 1 Langsa. Aku pindah kemari, orang tua aku juga hijrah kemari, kami sekeluarga hijrah kemari. Lalu aku masuk perguruan tinggi negeri Universitas Samudra. Setelah itu ya sebenarnya berjalan gitu aja sih, karena aku kan anaknya memang sangat hobi berkegiatan gitu ya. Sementara ketika aku dari kecil sampai dengan aku SMP, aku tidak menemukan wadah yang cukup gitu untuk aku mengekspresikan diri, untuk aku berlatih dan mencari jati diri gitu. Jadi ketika aku masuk SMK, kemudian aku kuliah di perguruan tinggi negeri, jadi aku berusaha semaksimalku untuk mencari jati diri. Dengan waktu itu aku ingat aku bergabung dengan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang notabene bergerak di bidang kesenian. Dan setelah itu di tahun 2017 aku bergabung dengan Agam Inong Kota Langsa. Waktu itu aktif di organisasi Agam Inong, ikut kegiatan di Kota Langsa, lalu sampai akhirnya aku menemukan kayak satu titik insecurity di dalam diriku, misi yang kita bawa ke kehidupan kita, dan itu yang kita presentasikan ketika kita di sana gitu. Dan alhamdulillah advokasiku waktu itu namanya Terinfeksi Budaya, jadi best advokasi untuk Putri Kebudayaan Indonesia tahun 2020. Berarti tadi kakak menang dengan membawakan program kerja terinfeksi budaya. Bisa kakak jelasin nggak sih terinfeksi program kerja kakak tuh bergerak tentang apa? Bisa kakak jelaskan terinfeksi budaya itu apa? Jadi terinfeksi budaya itu sebenarnya karena aku kan ikutnya Putri Kebudayaan Aceh. Jadi memang misinya itu menyangkut tentang kebudayaan, yang juga aku sebelumnya kan bergabung di UKM Kesenian yang memang kita bergerak ya di bidang kebudayaan juga. Jadi terinfeksi budaya ini sebenarnya kita bergerak untuk mengubah mindset milenial tentang cara pandangnya terhadap kebudayaan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang berpikir kayak budaya itu cuman upacara adat pernikahan, ataupun budaya itu semacam cuman tari-tarian dan sebagai macam itu gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kebudayaan itu artinya lebih fleksibel, lebih luas. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi budaya nanti untuk 3-4 generasi setelah kita. Jadi menurutku ini penting untuk diedukasikan kepada teman-teman milenial supaya mereka lebih terbuka gitu cara pikirnya, cara pandangnya terhadap kebudayaan. Nih kalau misalnya nih kakak punya daya, punya upaya nih di diri kakak, apa-apa yang kakak lakukan untuk Kota Langsa ini lewat kebudayaan? Oke. Sebenarnya kalau ditanya daya upaya, sebenarnya kalau dari dulu tuh aku punya satu harapan. Kita di Langsa tuh kan multicultural ya. Jadi perkauman adat kita di Langsa itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa perkauman yang memang itu harus diangkat menurutku. Jadi supaya orang tahu kalau di Langsa itu tidak hanya cuman ada Aceh aja, tidak hanya cuman ada Jawa aja, tidak hanya cuman ada Melayu, Gayo dan sebagainya, tapi kita di sini hidup berdampingan dengan budaya kita masing-masing,
dan itu menurutku adalah suatu kekayaan yang harus kita angkat. Kalau ditanya harapannya, aku pengen sebenarnya ada event khusus di Kota Langsa yang mengangkat isu itu. Jadi selama ini kan kita di Langsa itu nggak pernah mengangkat isu yang kita punya perkauman ini. Kita punya lebih dari satu perkauman ini. Jadi aku pengen nanti kalau mungkin insya Allah aku punya kesempatan, aku pengen ada suatu acara yang memang mengangkat isu itu. Dengar-dengar kan kakak nih MC ya, Kak Dinda nih adalah seorang MC ya, teman-teman ya. Nyambi. Bisa jelasin nggak sih Kak perjalanan karir kakak dari awal mulai MC sampai sekarang nih, lika-likunya sedih senangnya itu bisa kakak ceritain? Kalau ditanya kapan mulainya, kayaknya aku nggak pernah ingat. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita mulai nggak sih? Kita nggak pernah tahu kapan kita kayak bener-bener aku start nih, enggak. Tapi kalau ditanya titik khusus yang memang aku punya kesempatan untuk membawakan event-event besar, itu aku ingat di tahun 2018. Jadi sebelumnya aku udah pernah nge-MC, sering nge-MC, cuman enggak di dalam ruang lingkup event yang besar gitu loh. Aku nge-MC kampus, nge-MC acara mahasiswa, jadi moderator dan sebagainya. Tapi di tahun 2018, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa memberikan kepercayaan untuk aku bawain waktu itu acara penobatan Agam Inong Kota Langsa tahun 2018. Nah, dari situ mungkin orang udah lebih tahu, aku juga jadinya punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi gitu karena sudah pernah membawakan event besar. Ya, kalau ditanya mungkin kapan orang kenal aku di situ, tapi kalau kapan aku mulai, aku nggak tahu deh kapan aku mulai. Kayaknya karena waktu aku SMP aku juga udah pernah jadi MC di tingkat perlombaan yang ruang lingkupnya kecil. Oh ya Kak, ada nggak pesan-pesan untuk perempuan di luar sana? Kalau perempuan tuh pasti bisa, itu ada nggak Kak? Gimana Kak? Kalau pesannya harus nggak boleh ngerasa kecil cuman karena kita perempuan. Jadi kayak kalau ada di satu situasi yang di situ didominasinya sama laki-laki semua dan hanya kita satu-satunya perempuan yang ada di situ, kita nggak boleh ngerasa kecil cuman karena kita perempuan, nggak boleh. Kalau pesan-pesan yang lebih deepnya mungkin aku pengen bilang ke perempuan yang ada di luar sana bahwa kita harus tahu kita selalu dituntut untuk mempunyai peran ganda dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk menjadi seorang istri, kita juga dituntut untuk jadi seorang ibu yang baik. Kita dituntut untuk menjadi seorang perempuan yang bersahaja gitu. Kita juga dituntut untuk menjadi seorang perempuan yang di rumah aja gitu. Kita dituntut untuk menjadi seorang perempuan yang cantik, mengurus diri, tapi kita juga dituntut untuk jadi perempuan yang mengurus rumah tangga, rumahnya rapi gitu. Jadi semuanya kita punya peran ganda di kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Usaha kita nih satu dibanding dengan usaha laki-laki yang 0,2 mungkin akan lebih terlihat usaha mereka. Ketika laki-laki sukses, orang akan bilang, wah hebat ya dia sukses. Tapi ketika perempuan sukses, bukan hebat yang dikatakan, tapi kok dia belum nikah-nikah ya? Atau kan sekarang nikah ya? Atau kan sekarang gitu. Seakan-akan perempuan yang tidak menikah ataupun yang belum menikah itu tidak bahagia. Seakan-akan perempuan yang belum jadi ibu itu tidak lengkap hidupnya. Bukan seorang perempuan dia. Gitu. Itu sih yang harus kita sama-sama angkat, isu-isu yang sensitif seperti ini yang harus sama-sama kita bicarakan, yang harus sama-sama kita diskusikan di ruang publik supaya orang-orang lebih terbuka matanya. Ingat, kita perempuan, kita punya peran ganda di setiap kehidupan yang kita jalani. Jadi jangan pernah merasa kecil walaupun kerap kali kita dikucilkan. Wah, luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Kak Dinda nih. Terima kasih Kak Dinda atas waktunya udah mau bincang-bincang bareng kita di sini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan bisa memetik, bisa semangat apalagi untuk perempuan-perempuan yang di luar sana. Semoga
bisa lebih semangat, nggak usah dengerin apa kata orang, yang penting jadi diri sendiri aja ya. Iya, dan jangan lupa brandingan diri sendiri itu harus penting.